bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini, tanggal 19 Maret 2020, berjudul Pertobatan adalah. Ayat inti kita terdapat di dalam 2 Korintus 7 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Mari kita ikuti penjelasannya. Bagaimana agar seorang manusia dapat benar di hadapan Allah? Bagaimanakah orang-orang berdosa itu dapat dibenarkan? Hanya melalui Kristus kita dapat rukun dengan Allah dengan kesucian. Tetapi bagaimana kita bisa datang kepada Kristus? Banyak orang yang menanyakan pertanyaan serupa itu, sebagaimana juga ditanyakan oleh orang banyak pada hari Pentakosta, ketika dosanya ditunjukkan dan mereka berseru, "Apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Petrus yang pertama ialah, "Hendaklah kamu bertobat." Dicatat di dalam Kisah 2 ayat 37 dan ayat 38. Pada saat yang lain dengan singkat dikatakannya, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan." Dicatat di dalam Kisah 3 ayat 19. Di dalam pertobatan termasuk penyesalan akan dosa dan berpaling daripadanya. Kita tidak akan meninggalkan dosa kecuali kita melihat betapa jahatnya dosa-dosa itu sebelum kita mengenyangkannya dari dalam hati kita. Tidak akan ada perubahan yang sesungguhnya di dalam kehidupan. Banyak orang yang gagal memahami apa sesungguhnya pertobatan itu. Banyak orang merasa sedih karena mereka telah berbuat dosa dan mengadakan pembaharuan secara lahiriah karena mereka takut perbuatan salah yang mereka lakukan akan membawa bencana kepada diri sendiri. Tetapi bukan pertobatan melebihi dosa itu sendiri. Demikianlah duka yang dialami oleh Esau ketika hak sulungnya hilang untuk selama-lamanya. Bileam karena takut malaikat yang berdiri di tengah jalan dengan pedang terhunus mengaku kesalahannya supaya nyawanya jangan binasa. Tetapi bukan itulah pertobatan sejati tanpa perubahan maksud dan kemauan akan kejahatan. Yudas Iskariot setelah mengkhianati Tuhannya berseru, "Aku berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Dicatat di dalam Matius 27 ayat 4. Pengakuan terdorong oleh rasa bersalah dengan kekhawatiran akan hukuman yang dahsyat dan pandangan yang menakutkan atas penghukumannya. Akibat-akibat yang dihadapinya memenuhi dirinya dengan perasaan yang mengkhianati anak Allah yang tak bersalah sama sekali serta menyangkal yang maha suci. Firaun yang mengakui salahnya demi menghindari hukuman berikutnya, bahkan kembali melawan Allah begitu kutuk itu dihentikan. Semua ratapan semacam ini hanyalah akibat-akibat dari dosa itu, tetapi bukan karena berduka cita atas dosa itu sendiri. Dicatat di dalam buku Kebahagiaan Sejati, halaman 25 hingga 26. Saudara-saudaraku para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan jadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan surga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini menuntun dan menguatkan iman percaya kami. Saat ini hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar mereka melayani umat-umat Tuhan yang mengerti jalan. Hamba menyerahkan guru-guru, para kepala sekolah dan semua anak didik. Tuhan berkati mereka Bapa dengan hikmat surga agar dapat mendidik anak-anak untuk menjadi karakter Yesus Kristus.
Lebih daripada itu ya Tuhan, anak-anak kami yang sedang menghadapi ujian, kami serahkan mereka ke dalam tangan. Engkau berkati mereka, Engkau urapi mereka dengan kasih dan setia. Hamba juga berdoa bagi tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan di Hikmat Sore, agar mereka dapat melayani para pasien di hari ini dengan sukacita. Hamba menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan ke dalam tangan ya Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau cukupkan kebutuhan mereka, dan lebih daripada itu ya Tuhan, mereka bertanggung jawab dalam tugas dan pekerjaan mereka. Hamba berdoa bagi para pendengar yang setia yang mengetahui hari ini, yang bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka. Mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan juga dengan sungguh-sungguh. Hamba menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintah yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Tuhan urapi mereka dengan hikmat sorga. Lebih daripada itu Tuhan akan memberikan hikmat pengetahuan kepada pemerintah kami untuk dapat mengatasi penyebaran virus corona ini Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah.